Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita berjumpa lagi hari ini. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga edisi Senin tanggal 30 Januari 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada di sorga, pada saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Bapa telah menjaga dan melindungi kami sehingga kami boleh ada saat ini dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Ya Tuhan Allah, kami memohon kepadamu, Engkau kiranya tuntun dan bimbing kami, curahkan Roh Kudus-Mu di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pegangan dan pedoman kami pada hari ini. Bersabdalah Engkau kepada kami telah siap. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita membuka dalam bacaan Alkitab Amsal pasal 10 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Demikian bunyinya. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Itulah bacaan Alkitab, dan marilah kita renungkan firman Tuhan ini dengan judul Tangan Rajin Menjadikan Kaya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup di era 4.0, 4.0 yang begitu cepat dan luar biasa perubahannya. Hal ini menjadi tantangan dan peluang bagi kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan etos kerja yang maksimal. Sekalipun dunia terus mengalami perubahan dan memberi banyak kemudahan bagi manusia, khususnya kita sebagai warga gereja. Namun, bukan berarti kita mengabaikan bekerja keras dan berjerih lelah. Sebaliknya, dunia dewasa ini menjadi ajang kompetisi untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan, yaitu pengakuan atas pencitraan diri, prestasi, kebutuhan hidup, kelayakan status sosial, dan lain sebagainya. Satu hal yang sangat esensi dalam kehidupan adalah kebutuhan hidup, baik sandang maupun pangan. Maka bekerja itu merupakan keharusan, dan Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang selalu berusaha. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Firman Tuhan saat ini menyatakan bahwa orang benar yang menjalani kehidupan tidak akan dibiarkan oleh Tuhan menderita kelaparan. Bagi orang tak berhikmat dan melakukan perbuatan fasik, apa yang diinginkannya ditolak oleh Tuhan. Umat yang lamban tidak menggunakan waktu dan tenaga adalah perilaku tak berhikmat, tak bijaksana, mendatangkan kemiskinan. Sebaliknya orang yang bijaksana selalu menggunakan waktu dan tenaga untuk rajin bekerja menjadi kaya. Tangan yang lamban atau orang malas, lamban beraktivitas dan bekerja membuatnya miskin. Sebaliknya orang yang rajin bekerja, mau berusaha,
kreatif, menjadikannya kaya atau menikmati kesejahteraan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kebutuhan dan keinginan hidup makin meningkat, namun daya beli tiap orang atau keluarga berbeda-beda. Tuhan tidak akan membiarkan kita sebagai umat-Nya mengalami kesusahan dan menderita kelaparan. Jika kita hidup benar dengan memberdayakan potensi atau kemampuan yang diberikan dengan mau berusaha dan bekerja keras, kita diberkati. Tapi sebaliknya, bila hidup dalam kemalasan, pasti keinginan kita tidak akan dipenuhi oleh Tuhan dan hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, bekerjalah dengan keras, dengan hikmat Tuhan, supaya hidupmu menjadi sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Ada sukacita dan kekuatan semangat ketika orang yang berhikmat, orang yang rajin bekerja, tekun telaten, mereka akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan, yaitu berkat-berkat rezeki yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih banyak. Engkau kiranya tuntun dan bimbing kami, supaya kami memang benar-benar rajin bekerja, berusaha, berdoa, dan selalu punya semangat hidup. Jauhkan kami dari lamban, dari kefasikan, tetapi kami hidup pada jalan kebenaran Tuhan. Bimbing dan tuntun kami ya Bapa Surgawi, dalam kami melangkah penuh sukacita iman, penuh pengharapan, dan bekerja dengan rajin dan dengan tekun, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa, lindungilah kami sepanjang hari ini dengan kegiatan yang akan kami lalui, baik jemaat-Mu, baik pelayan khusus, bahkan keluarga-keluarga yang mengikuti ibadah lewat channel YouTube Maranatha Paselatan Tomohon. Engkau memberkati mereka, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ada yang sakit, Engkau pulihkan dan sembuhkan. Ada yang bimbang, Engkau pertetapkan hati mereka dan selalu percaya kepadamu. Ya Bapa, jagalah kami, lindungi kami, agar kami senantiasa selalu rendah hati, selalu mau melakukan apa yang menurut kehendak-kehendak Tuhan. Untuk pemerintah bangsa dan negara kami mohon Tuhan Yesus menyertai dan menjaga keamanan, dan hindarkan dan jauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan. Baik pemerintah kami yang ada di tingkat pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan aparatur negara, TNI dan Polri, bahkan anggota DPR RI, demikian juga dengan pemerintah yang ada di daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan segenap jajarannya, dan seluruh pemerintah yang ada di kabupaten kota, di kecamatan, di kelurahan, di desa, di lingkungan, dan dijaga. Di dalamnya kota Tomohon, dan juga di kecamatan Tomohon yang ada, dan di kelurahan-kelurahan, di desa-desa, di lingkungan, dan dijaga-jaga. Tuhan sertai, Tuhan pelihara kami sebagai biji mata Tuhan. Jauhkan Tuhan dari kekacauan. Jauhkan Tuhan dari segala hal yang tidak diinginkan. Biarlah kasih setia Tuhan dan damai sejahtera boleh kami rasakan dan miliki terus. Kami rajin bekerja dan kami tekun, dan kami memperoleh apa yang kami rindukan.
Inilah doa dan harapan kami. Ampuni dan kasihani kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini, Senin tanggal 30 Januari 2023. Selalu ikuti channel YouTube Geni Maranatha Paslaten. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang yang diselamatkan. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati. Terima kasih.